Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian tim kami yang berjudul tentang potensi limbah organik pengolahan minyak sawit (POME) sebagai biofertilizer dalam meningkatkan pertumbuhan jenis pohon asli Papua dan juga kualitas tanah miskin unsur hara. Informasi terkait dengan skema penelitian adalah fundamental reguler dengan dana penelitian sebesar Rp124.870.000. Adapun tahun pelaksanaan yaitu pada tahun 2025 dengan PKT akhir level 2. Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh beberapa dosen di lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Yang pertama ada Dr. Insinyur Obed Nejolense MSc dengan nomor induk dosen nasional yaitu 0023106702. Beliau merupakan ketua peneliti dalam kegiatan penelitian ini. Yang berikutnya ada Profesor Dr. Insinyur Julius Dwi Nugroho MSc dengan nomor induk dosen nasional 0008076005. Yang selanjutnya ada saya sendiri Mutakim S. MSc dengan nomor induk dosen nasional 0005048606. Kami bertiga terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Dalam kegiatan penelitian ini, kami juga turut serta melibatkan beberapa mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Yang pertama, atas nama Patrick Immanuel Makuker dengan nomor induk mahasiswa 202355129. Yang selanjutnya, atas nama Putri Indah Tarigan dengan nomor induk mahasiswa 202355032. Yang terakhir atas nama Alexander Mandacan dengan nomor induk mahasiswa 202355006. Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang sehingga penelitian ini dirasa perlu dilakukan. Yang pertama, adanya penurunan kualitas lingkungan akibat pembuangan limbah organik POME. Yang kedua, proses mitigasi limbah membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang ketiga, POME diketahui kaya akan unsur hara dan ini berpotensi sebagai pupuk organik pengganti pupuk mineral. Yang keempat, ada tantangan adanya risiko akumulasi logam berat dan pencucian unsur hara. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama untuk menganalisis pengaruh POME terhadap pertumbuhan pohon asli Papua. Yang kedua, ingin mengidentifikasi dan mengisolasi mikroorganisme bermanfaat dari POME. Ada keterbaruan pada topik penelitian ini. Yang pertama, banyak kajian terkait dengan pemanfaatan limbah organik POME yang sudah terbukti meningkatkan pertumbuhan tanaman dan peningkatan kualitas lahan, terutama pada tanaman hortikultura. Namun, hal ini juga dirasa perlu diuji cobakan pada jenis tanaman kehutanan, khususnya adalah tanaman-tanaman asli Papua. Yang kedua, state of art, efek penggunaan POME terhadap kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman, serta pada peningkatan kualitas lahan-lahan marginal. Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kombinasi percobaan greenhouse dengan rancangan acak kelompok dan analisis laboratorium. Selain itu, analisis karakteristik POME, media tanam, analisis jaringan, isolasi dan identifikasi bakteri bermanfaat juga dilakukan untuk menjawab
tujuan penelitian ini. Hasil penelitian yang pertama terkait dengan pengaruh perlakuan POME terhadap pertumbuhan tanaman asli Papua. Ada 4 jenis tanaman yang diuji cobakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu jenis tanaman masohi, yang kedua yaitu tanaman gaharu, yang ketiga tanaman pandanus, dan yang keempat tanaman buah hitam. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa pemberian POME menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol. Bahkan jika kita melihat secara visual pada gambar di atas menunjukkan bahwa perlakuan pemberian POME lebih baik juga dibandingkan dengan pemberian pupuk urea. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh spesies tanaman mengalami peningkatan biomasa kering pada perlakuan POME dibandingkan dengan kontrol. Ini menunjukkan bahwa POME yang menyediakan unsur hara fosfor berperan penting dalam mendukung pertumbuhan awal dan pembentukan jaringan vegetatif pada tanaman yang diuji cobakan. Hasil penelitian selanjutnya terkait dengan identifikasi dan isolasi mikroorganisme bermanfaat berasal dari POME padat. Diketahui ditemukan 5 jenis karakteristik koloni bakteri yang berasal dari POME padat. Limbah padat kelapa sawit yang merupakan sumber bahan organik yang kaya nutrisi dan berpotensi besar sebagai habitat mikroorganisme fungsional. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa POME padat mengandung populasi bakteri heterotrof yang tinggi, termasuk bakteri pelarut fosfat dan bakteri selulolitik yang berperan penting dalam peningkatan ketersediaan hara tanah dan kesuburan lahan-lahan pertanian. Oleh karena itu, isolasi dan karakteristik mikroorganisme dari POME padat ini menjadi langkah awal dalam pengembangan biofertilizer yang tentu saja ramah terhadap lingkungan. Luaran yang diharapkan dalam kegiatan penelitian ini, yang pertama adalah satu artikel yang terindeks Scopus, yaitu pada Q2. Yang selanjutnya, 1 kali konferensi internasional. Yang ketiga, yaitu menghasilkan 2 haki. Yang keempat, yang tidak kalah penting, bahwa kegiatan penelitian ini juga turut mendukung dalam indikator kinerja Universitas Papua, yaitu pada butir 1.1 terkait dengan mahasiswa berprestasi, 2.1 terkait dengan dosen berkegiatan di luar kampus, dan 8.1 berkaitan dengan kemitraan internasional. Kesimpulan pelaksanaan penelitian ini, POME berpotensi kuat sebagai pembedah tanah marginal karena memiliki pH yang lebih netral sampai ke basa, serta kandungan N, C yang jauh lebih tinggi sehingga dapat memperbaiki kesuburan dan mendukung aktivitas mikroba tanah. Yang selanjutnya, POME padat mengandung populasi bakteri yang tinggi dan berhasil diisolasi 5 jenis koloni yang memperkuat peluang pengembangan biofertilizer, misalkan sebagai bahan pelarut fosfat dari POME. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah mendukung kami dan memberikan dana kepada kami sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Atas nama Ketua Tim Peneliti, kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.